Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan kembali erupsi, menyemburkan abu vulkanik hingga 3.000 meter. Sebuah truk tangki BBM terguling di Jalan Sumatera lintas Barat Tanggamus. Pengemudi truk tewas di lokasi kejadian. Astagfirullahaladzim, ini ada puskes. Sebuah ambulans puskesmas tidak mau menolong korban kecelakaan yang tergeletak di jalan lintas Pantai Timur, Lampung Timur. Masyarakat di Lampung diimbau mewaspadai cuaca ekstrim. Ini dikatakan oleh petugas BMKG Lampung Rudi Haryanto Minggu siang. BMKG menyebut saat ini sedang musim pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau. Pada masa pancaroba ini, cuaca ekstrim melanda saat cuaca panas tembus hingga 34 derajat Celcius. Namun di tengah cuaca panas itu, bisa saja tiba-tiba terjadi hujan lebat yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Berdasarkan analisa BMKG, puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Masa pancaroba khususnya di wilayah Lampung bagian utara dan Lampung bagian barat itu untuk hati-hati dan waspada terhadap dampak yang mungkin bisa ditimbulkan. Karena karakteristik dari masa pancaroba itu ketika terjadi hujan, ya hujannya lebat sekali tetapi durasinya pendek dan lokal. Maksudnya itu lokal itu spot-spot, di sini hujan, tahu-tahu beda perbatasan nggak hujan, tahu-tahu panas. Nah itu masyarakat supaya waspada dan berhati-hati dan siap apabila memang terjadi dampak yang mungkin ditimbulkan. Karena kalau dilihat dari karakteristik hujannya lebat itu bisa menimbulkan dampak seperti banjir, banjir bandang, ataupun juga sampai tanah longsor. Apalagi di wilayah Lampung bagian barat sana. Memasuki musim kemarau, warga diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran. Bagi wisatawan di pantai diimbau menggunakan alat pengaman seperti tabir surya atau krim sunblock, baju lengan panjang dan topi lebar supaya tidak terdampak langsung oleh paparan sengatan sinar matahari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Musim pancaroba saat ini berdampak buruk bagi petani buah-buahan. Salah satunya Muhammad Suhardi, petani jeruk di Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Suhardi terancam rugi banyak akibat tanamannya tidak berbuah maksimal. Sebagian pohonnya nyaris mati akibat terserang hama jamur. Buah jeruk yang masih muda rontok sebelum waktu panen. Suhardi memperkirakan tanaman jeruk di lahan 2 hektar miliknya ini terdampak cuaca ekstrim. Saat cuaca panas sangat menyengat, sementara saat hujan sangat lebat. Cuaca seperti itu dinilainya tidak bagus untuk tanaman buah jeruk. Ya, terutama waktu kemarin hujan ekstrim itu ini. Setiap hari hujan gede itu. Biasanya ya enggak seperti ini, tapi ya tahun ini banyak sekali yang mati. Gagal total enggak, tapi ya turun kan mungkin bisa jadi 40-50% mas ini mas. Kondisi Suhardi kian sulit karena harga pupuk dan obat-obatan melambung tinggi. Ia pun pasrah tanamannya rusak. Suhardi berharap pemerintah melalui Dinas Pertanian segera turun ke kebunnya membantu mengatasi hama jamur itu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Menjelang berakhirnya waktu pendaftaran, ramai partai yang baru mendaftarkan bakal calon legislatif, di antaranya Partai Amanat Nasional pada Sabtu siang. PAN mendaftarkan 45 bakal calon legislatif DPRD Provinsi ke KPU Lampung. Bacalek PAN paling banyak perempuan mencapai 27 orang, sementara bacalek laki-lakinya 18 orang. Pada pemilu 2024, PAN menargetkan mendapatkan 10 kursi untuk DPRD Provinsi. Ya, jadi arahnya dia bekerja untuk bagaimana merekrut pemilih. Dia upaya dengan moto tadi, bantu rakyat tadi itu, jadi mendekatkan diri pada rakyat, membuat simpati masyarakat, bukan membuat antipati. Jadi masyarakat bagaimana caranya supaya dia dapat menyalurkan aspirasinya melalui Partai Amanat Nasional dan dia sebagai calon legislatif. Berdasarkan data KPU Lampung hingga Minggu siang, baru 11 parpol yang telah mendaftarkan bacalek, yakni Gerindra, PKS, PDIP, Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar, Partai Umat, P3, PKB, Partai Bulan Bintang. 6 parpol lagi belum mendaftarkan bacaleknya. Ya, segera mungkin lah. Iya, karena kan waktu kita tinggal sampai dengan tanggal 14 pukul 23.59. Kalau DPD sendiri sekarang udah berapa banyak Pak? Untuk DPD ini per hari ini yang sudah melakukan pendaftaran itu sudah 15 bakal calon DPD. Pentas seni reog mengiringi pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai Demokrat ke KPU Lampung Utara Sabtu siang. Bacalek diarak berjalan kaki sampai ke kantor KPU. Partai Demokrat Lampung Utara mendaftarkan 45 bacalek pada pemilu 2024. Maka hari ini Partai Demokrat mendaftarkan ke KPU dalam rangka peserta pemilu 2024. Gitu. Kita mendaftarkan caleg. Jumlah caleg kita alhamdulillah ada 45, semua berkas diterima, kuota perempuannya memenuhi. Hasil verifikasi KPU di dalam tadi, Ketua KPU menyampaikan bahwa berkas Partai Demokrat lengkap, calegnya juga lengkap. Gitu. Mungkin di dalam perjalanan ada perbaikan, itu sifatnya administrasi saja. KPU Lampung Utara hingga Minggu siang baru menerima 9 parpol yang mendaftarkan bacalek. Parpol yang telah mendaftarkan bacaleknya adalah Partai Demokrat, Golkar, PKB, Partai Umat, PBB, PKS, Nasdem, PDIP, dan PAN. Ada 5 partai politik yang hari ini telah melaksanakan pendaftaran kita. Berarti hingga hari ke-13 ini, Ketua, berapa jumlah partai yang sudah terdaftar atau terverifikasi? Ada 9 partai politik dari 18 partai. Jadi besok itu hari terakhir. Jadi di hari terakhir itu kita tunggu sampai pukul 12 malam 00. Puluhan bakal calon legislatif atau bacalek Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP berjalan kaki menuju kantor KPU Tulang Bawang. Mereka mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di tanah air supaya mendapat simpati warga. PDI Perjuangan mendaftarkan ke KPU seluruh Indonesia. Begitu juga kami di Kabupaten hari ini 100% ya, Mas UPI kita 100% mendaftarkan bakal calon anggota DPRD periode 2024-2029. Dan kuota kita melebihi 30%, kita ada 40% dengan 16 ya, 16 calon DPRD perempuan. Jadi sesuai dengan aturan KPU kita sudah menyesuaikan. Kita harapkan partai yang lain, sisa 16 partai dari 18 segera menyusul batas akhir tanggal 14. Nah, verifikasi yang sudah kita lakukan, penerimaan berkas terhadap 2 partai yang sudah mendaftar, dinyatakan semuanya lengkap. Pendaftaran bacalek digelar selama 14 hari dan berakhir Minggu malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pemilu 2024 diikuti 17 parpol sebagai pesertanya. Tim Liputan melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung Utara, dan Tulang Bawang. Rapat paripurna istimewa pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra, Sandi Juwita berlangsung sepi. Rapat paripurna tidak banyak dihadiri oleh anggota dewan lain, termasuk Sandi Juwita.
Puluhan kursi anggota DPRD kosong, namun kursi tamu undangan malah penuh terisi. DPRD Kabupaten Lampung Utara. Pada rapat paripurna ini, Sandi Juwita digantikan oleh Farouk Daniel dengan sisa jabatan sebagai anggota DPRD sampai tahun 2024. PAW berdasarkan permintaan Partai Gerindra. Belum diketahui persis alasan PAW, namun disebut-sebut Sandi Juwita melanggar aturan Partai Gerindra sehingga ia harus diberhentikan sebagai anggota DPRD Lampung Utara. Pesan saya buat anggota DPRD yang baru kita lantik yaitu Bapak Farouk Daniel agar dia dapat memberikan warna, karena politik ini cukup menarik. Dia bisa memberikan kontribusi pikiran yang baik, dia bisa memberikan warna, dan dia bisa berkontribusi untuk masyarakat Lampung Utara. Pertama-tama mengucapkan selamat kepada Pak Farouk Daniel SACN yang baru saja dilantik, dan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya terima kasih kepada Ibu Hajah Sandi Juwita yang selama ini sudah bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Anggota DPRD yang baru dilantik, Farouk Daniel, diminta bisa beradaptasi dan bersinergi membangun Kabupaten Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara dengan resmi melantik